Indonesia Tiongkok dorong ciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Ormas Grip Jaya serobot lahan BMKG, petugas gabungan robohkan posko Ormas Grip Jaya. Wali Kota Bogor akan rombak terminal Baranang Siang. Pawai perayaan Persib Bandung juara Liga 1. Pemirsa, senang sekali rasanya kita bertemu pada pagi hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan. Dan pemirsa, dari 4 informasi tadi kami akan memberikan informasi terkait dengan adanya kebijakan dan juga kerjasama yang lagi-lagi merupakan sesuatu hal yang baik untuk Indonesia, yakni tentang pertemuan dan juga kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Tiongkok dan juga Indonesia. Betul sekali, dan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Indonesia dan juga dalam beberapa bidang benar sekali. Dari kesehatan, pendidikan, transportasi, teknologi, dan ini tentunya sangat amat menjadi harapan bagi warga Indonesia tentunya untuk kemajuan dari negara kita sendiri. Yang paling terasa terkait dengan kereta cepat, Betul sekali. Ini merupakan transportasi yang sangat-sangat cepat dan juga sangat bermanfaat di Indonesia. Betul. Dan kita menunggu bagaimana kebijakannya nantinya, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dan juga Tiongkok ke depannya ya. Benar sekali. Dan selain itu juga dari agenda Presiden, Dewi dan juga pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, salah satunya juga seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu dan saya Dewi Manik, simak Menyapa Pagi untuk Anda. Pemirsa, Menyapa Pagi kita awali dengan informasi agenda Presiden Prabowo Subianto yang mengajak perusahaan Tiongkok untuk memperkuat kontribusi di Indonesia melalui lapangan kerja dan juga alih teknologi. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya investasi hijau dan kerjasama strategis untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam jamuan makan malam Business Forum Dinner bersama Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk terus memperkuat kontribusinya dalam perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan ahli teknologi. Ia mengapresiasi komitmen tinggi para pelaku usaha Tiongkok yang membuka memahami tantangan serta kepentingan lokal Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya mendorong investasi hijau yang ramah lingkungan dan memperkuat kerjasama strategis di sektor industri dan teknologi. Prabowo memuji berbagai proyek kerjasama besar antara Indonesia dan Tiongkok seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan kawasan industri hilirisasi. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi, membangun kepercayaan di antara semua dunia usaha, terutama di tanah air kita. Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan kita dan kepentingan-kepentingan kita. Hubungan dagang, investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita, dan juga lebih hijau, lebih ramah bagi lingkungan kita bersama. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar yang telah kita saksikan dalam pameran singkat yang baru saja saya diundang untuk melihat.
Di akhir pidatonya, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi contoh bagaimana kekuatan ekonomi diarahkan untuk menciptakan stabilitas, harmoni, dan kesejahteraan bersama di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Cina saat ini merupakan mitra dagang terbesar di Indonesia dan memainkan peran vital dalam pembangunan industri serta penguasaan teknologi nasional. Dan juga pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Indonesia-China Business Reception 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2025. Presiden Prabowo memuji sejumlah proyek besar hasil kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah berjalan sukses di Indonesia. Proyek kerja cepat Jakarta-Bandung mengembangkan kawasan industri serta hilirisasi nikel sebagai bagian dari keberhasilan kerjasama konkret kedua negara. Menurut Prabowo, hubungan dagang investasi dan kolaborasi teknologi antara Indonesia dan Tiongkok merupakan cerminan dari komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita, dan juga lebih hijau, lebih ramah bagi lingkungan kita bersama. Acara Indonesia-China Business Reception 2025 menjadi momentum penting dalam mempererat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok di tengah upaya kedua negara mendorong pembangunan berkelanjutan dan transformasi industri hijau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani ini menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri China Liang Xiang yang dimana dalam rangkaian kunjungan kehormatan di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta pada Minggu sore. Puan mengatakan kunjungan kehormatan tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia-China untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral serta sebagai upaya memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Li Xiang, pihaknya turut membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kerjasama antar parlemen. Keduanya juga turut membahas mengenai upaya membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina, agar perang yang terjadi dapat segera berakhir dengan win-win solution. Selain itu, Puan juga menyinggung kehadiran Perdana Menteri Li Xiang semakin mengokohkan hubungan kedua negara. Apalagi di tahun 2025 ini, Indonesia dan China merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Dalam pertemuan tadi, kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen. Dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Dan tentu saja kunjungan beliau ke gedung DPR RI ini merupakan refleksi pemerintahan RRT yang juga memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia yang melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPR RI. Dan tahun 2025 ini adalah hubungan diplomatik antara RRT dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Wapres Gibran meninjau penanaman padi di Ngawi, Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan di sini Gibran juga menyerahkan bantuan alat pertanian dan juga menegaskan komitmen pemerintah membantu petani atasi persoalan seperti pupuk, air, dan juga benih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Desa Gempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Sabtu 24 Mei 2025. Dalam kunjungan ini, Wapres meninjau proses penanaman padi sebagai bagian dari visi penguatan ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo Subianto. Wapres turut menanam padi menggunakan alat rice transplanter, berdialog dengan kelompok tani, dan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian seperti combine harvester dan traktor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada para petani dan jajaran pemerintah atas kelancaran distribusi pupuk dan pengairan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan petani seperti ketersediaan air, pupuk, dan benih guna menjaga swasembada pangan. Bapak Ibu, mumpung kita hari ini ketemu, kalau ada keluhan-keluhan masalah air, pupuk, bibit, apapun itu atau permasalahan di Bulog, segera disampaikan ke kami. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, tapi turun ke sawah terus, memastikan seluruh petani ini bisa terlayani dengan baik dan sesuai dengan perintah dan juga visi misi dari Pak Presiden. Kita ingin memastikan swasembada pangan, dan ini saya lihat ini sudah tercapai dan ini luar biasa sekali. Ini kerja keras semua, kerja keras dari TNI Polri juga untuk mengamankan ya semua air, mafia pupuk, ini semuanya diberantas dan hasilnya sekarang kelihatan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini belum, ya PR-nya belum kita selesaikan semua, di beberapa tempat masih ada permasalahan, tapi nanti atas masukan dari Bapak Ibu, nanti insya Allah kita carikan solusinya satu persatu. Bibit, pupuk, apapun itu nanti kita carikan solusinya. Penanaman dilakukan di lahan seluas 289 hektar dari total 3.650 hektar sawah di Kecamatan Geneng dengan target tanam Mei 2025 mencapai 2.072 hektar. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menyalurkan benih dan bantuan alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas. Kunjungan ini juga mencakup pengecekan proses penggilingan dan stok beras di PT Daya Tani Sembada sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Turut hadir dalam kunjungan yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta sejumlah pejabat daerah dan TNI Polri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang mendukung penuh perihal usulan wacana perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, pertimbangan penambahan usia pensiun dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang sudah dibina selama bertahun-tahun. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kopri yang mengusulkan penambahan usia aparatur sipil negara atau ASN. Batas usia pensiun saat ini yakni 59 hingga 65 tahun, seringkali membuat negara kehilangan sumber daya yang masih potensial. Jika usulan penambahan usia benar-benar dikaji, maka tujuannya ialah untuk memperpanjang masa produktif ASN demi mendukung kinerja negara. Saya tidak paham berapa usia pensiun yang ideal bagi seorang pensiunan untuk pegawai negeri sipil. Tapi begini, biasanya usia pensiun itu usia pensiun itu kan justru pada ketika yang bersangkutan kalau lihat kondisinya mereka dalam usia yang masih relatif cukup sehat, cukup kuat, dan yang paling penting yang bersangkutan memiliki jam terbang dalam profesinya sebagai ASN yang makin komprehensif, makin lengkap. Ketika dalam kondisi itu rata-rata kemudian dia harus pensiun karena usia 58 atau 60 kalau eselon 1 ya kalau nggak salah ya. Nah, karena itu akan sangat sayang karena sesungguhnya investasi negara terhadap
investasi negara terhadap berbagai macam latihan, pendidikan dari yang bersangkutan sudah begitu banyak. Yang harapannya tentu saja dengan memperpanjang usia pensiun, profesionalitas dan mutu pelayanan akan jauh lebih bagus. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Bukan sekedar persoalan keuangan, tapi bagaimana pemerintah negara bisa mendapatkan manfaat dari diperpanjangnya usia mereka. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda Palestina, Prabowo apresiasi konsistensi Tiongkok lawan imperialisme. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Pagi. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi, dan informasi kita lanjutkan pemirsa dari kegiatan Presiden Prabowo yang apresiasi posisi Tiongkok dalam membela negara berkembang dan juga perjuangan Palestina. Dalam sambutannya, Prabowo tekankan pentingnya kemitraan strategis yang melampaui ekonomi dan berbasis solidaritas global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas posisi konsisten Tiongkok dalam membela negara-negara berkembang dan menentang penindasan global, termasuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Indonesia-China Business Reception 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok perlu melampaui kerjasama ekonomi dan berkembang menjadi kemitraan strategis yang dilandasi persahabatan dan solidaritas global. Peran penting Tiongkok dalam mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, bahkan saat Tiongkok sendiri masih dalam proses pembangunan. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Terima kasih. Prabowo menyebut konsistensi tersebut sebagai wujud kepemimpinan global yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemerintah serta kepemimpinan Tiongkok atas komitmen tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh langkah pemerintah dalam penertiban premanisme yang berkedok ormas buntut kasus dugaan pendudukan lahan BMKG di Tangerang, Banten. Menurutnya, fenomena yang dilakukan oleh premanisme berkedok ormas ini telah menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Aksi premanisme yang berkedok ormas kini menjadi sorotan publik. Usai banyaknya kasus-kasus yang bermunculan, salah satunya yakni dugaan pendudukan lahan BMKG secara sepihak di Tangerang, Banten. Menyoroti hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pihaknya akan mendukung penuh agar premanisme yang berkedok ormas dapat segera ditertibkan. Menurutnya, semua pihak menginginkan agar dunia usaha berjalan-jalan. Namun, kondisi tersebut terhambat dengan adanya aksi premanisme berkedok ormas. Oleh karena itu, Muzani menegaskan berbagai fenomena yang dilakukan premanisme berkedok ormas menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Iya, saya kira fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan bagus, tapi di sisi lain seringkali ada problem-problem seperti yang kita dapatkan dalam berbagai macam pemberitaan itu. Yang itu ceritanya agak nyaring, sehingga menimbulkan semacam pesimisme terhadap hal itu. Karena itu saya kira sebelum geladrah semuanya, mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap hal tersebut. Intinya adalah bagaimana sektor dunia usaha dan investasi bisa tenang, bisa lancar, dan bisa laju dengan baik, sehingga itu bisa menjadi faktor bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian kita, termasuk angkatan tenaga kerja kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi peristiwa, pemirsa, 3 terduga debt collector diamankan unit reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Ketiga debt collector ini mengambil motor secara paksa di jalan disertai dugaan upaya kekerasan sehingga membuat pemilik motor masuk ke dalam parit di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Aksi sekelompok debt collector yang mencoba melakukan penarikan sepeda motor secara paksa di kawasan Kalideres, Jakarta Barat berujung ke ranah hukum. Sebelumnya, peristiwa penarikan paksa tersebut terekam dalam video berdurasi 45 detik dan viral di media sosial pada Kamis kemarin. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pria yang diduga kelompok debt collector memepet pengendara motor di Jalan Kamal Raya Kalideres, Jakarta Barat. Intimidasi dengan dugaan upaya tindak kekerasan ini dapat dilihat di mana salah satu terduga debt collector tersebut menabrak motor korban dari belakang hingga korban tersungkur dan jatuh ke dalam parit. Kanit Reskrim Polres Kalideres AKP Kevin Adrian menjelaskan, setelah menerima laporan dan melihat video yang beredar tersebut, pihaknya langsung bergerak cepat mencari keberadaan para terduga pelaku, di mana dari hasil penyelidikan pihaknya, sebanyak 3 orang yang diduga sebagai debt collector yang melakukan upaya penarikan paksa tersebut berhasil diamankan petugas di kawasan Lotemart Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Sampai saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga debt collector dan meminta keterangan dari korban. Kejadian tersebut pada pukul 8.30 di Jalan Kamal Raya. Kemudian unit reskrim Polsek Kalideres melaksanakan cek TKP pada pukul 9.30 dan dengan respon cepat kami dapat mengamankan ketiga debt collector tersebut di kawasan Lotemart, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres pada pukul 12.00 Indonesia Barat. Kemudian ketiga debt collector tersebut dalam pemeriksaan ini mendalami keterangan dari masing-masing debt collector tersebut. Kemudian agar untuk penarikan kendaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan intimidasi di jalan. Demikian.
eksekusi. Lebih lanjut, polisi juga menghimbau agar segala bentuk penarikan kendaraan dilakukan sesuai prosedur, tanpa intimidasi, ancaman, apalagi bentuk kekerasan yang bergaya premanisme. Di mana jika hal seperti ini dilakukan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 31 anggota organisasi masyarakat ditangkap oleh tim gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Puluhan anggota ormas ini diamankan lantaran melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap vendor parkir resmi milik sebuah rumah sakit umum di daerah Tangerang Selatan. Inilah aksi penangkapan dari tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan saat menggerebek puluhan anggota organisasi masyarakat pemuda Pancasila di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Petugas kepolisian bahkan sempat memberikan tembakan peringatan ke udara lantaran sejumlah anggota ormas ini melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Sebanyak 31 anggota ormas ini diamankan dan diperiksa oleh petugas gabungan. 30 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, puluhan anggota ormas dari pemuda Pancasila ini melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap petugas vendor parkir resmi di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Pihak ormas mengaku telah lama menduduki lahan parkir tersebut dan tidak terima dengan adanya sistem parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan rumah sakit. Saat ini polisi masih memburu Ketua Ormas Pemuda Pancasila Tangerang Selatan. Tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, serobot lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dan tak hanya itu, polisi juga mengamankan 11 anggota Ormas Grip Jaya yang mematoki pungutan liar di lahan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik BMKG oleh ahli waris beserta Ormas Grip Jaya. Bahkan dalam pembongkaran ini, polisi juga mengamankan 11 anggota Grip Jaya beserta 1 ketua Ormas pimpinan anak cabang Grip Jaya dan 6 orang ahli waris. Kombes Pol Ade Ari selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, jika dalam operasi Berantas Jaya kali ini, pihaknya juga menemukan adanya tindak pungutan liar yang dialami sejumlah pedagang oleh Ormas Grip Jaya di lahan milik BMKG. Sementara itu, 17 orang yang diamankan ini selanjutnya digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pondok Aren sore hari ini. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Ya tadi rekan-rekan bisa mendengarkan sendiri dialog antara Pak Kapolres Tangsel dengan pengusaha pecel lele tersebut. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban itu telah dipungut 22 juta rupiah. Jadi dua korban ini langsung mentransfer kepada oknum anggota Ormas Saudara Y. Saudara Y ini adalah Ketua DPC Ormas GJ Tangsel. Ya, dalam kegiatan operasi preman ini setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang. 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Ya, dalam hal ini siapa pemiliknya itu harus dikomunikasikan. Ya, selanjutnya di sisi lain proses hukum juga masih terus berjalan karena Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari BMKG terkait dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, kemudian dugaan tindak pidana penggelapan hak
atas barang tidak bergerak, dan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang dan barang. Ya, kami berharap kerjasama dari semua pihak agar Jakarta bebas dari preman. Ya, masyarakat tidak perlu ragu ya melaporkan ini kepada instansi terkait, juga kepada kami pihak polisian. Bisa melalui 110, itu nomor telepon gratis, bebas pulsa. Kemudian rekan-rekan kami Babin Kamtipmas, Pak Kapolsek, Pak Kapolres juga sudah membagikan nomor handphonenya. Silakan, jangan ragu ya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait Maluku Utara jadi lokasi proyek baterai listrik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi bersama kami, Luis dan Dewi. Informasi kami lanjutkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan melakukan groundbreaking untuk investasi baterai mobil listrik asal Cina, Huayu. Dan juga Maluku Utara ini menjadi lokasi di mana groundbreaking tersebut akan berlangsung. Bahlil memastikan Maluku Utara akan menjadi tempat produksi untuk prekursor, katoda hingga CATL, sedangkan untuk baterai Shell 20 GB akan dilakukan di Jakarta. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas kelanjutan proyek hilirisasi baterai kendaraan listrik. Rapat itu secara khusus membahas peralihan investasi dari konsorsium LG Korea Selatan ke Huayu, Cina. Lokasinya itu kalau untuk di Maluku Utara. Maluku Utara ya. Itu dua-duanya, Huayu sama CATL ya. Tapi kalau baterai selnya di Jakarta, kalau prekursor, smelter, katoda di Maluku Utara. Malukunya KIK itu ya Pak? Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong penyelesaian krisis Myanmar secara damai. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Extended Informal Consultation on the Implementation of the 5-Point Consensus yang diselenggarakan dalam rangka KTT ke-46 ASEAN pada Sabtu 25 Mei di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Menlu Sugiono menekankan kembali pentingnya implementasi penuh dari 5-Point Consensus atau 5 Visi ASEAN, sebuah kesepakatan pasca kudeta militer Myanmar pada 2021 dengan berfokus pada menghentikan kekerasan, memperluas bantuan kemanusiaan, dan memastikan dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Myanmar. Dirinya juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun ini dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik internal secara damai di Myanmar, serta kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam pemulihan demokrasi dan stabilitas Myanmar. Pertemuan Extended Informal Consultation on the Implementation of the 5-Point Consensus merupakan forum informal yang mempertemukan para menteri luar negeri ASEAN dari utusan khusus untuk Myanmar. Tujuan ajang pertemuan tersebut adalah untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar serta mendorong implementasi 5-Point Consensus secara lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menaikkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa
dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Dan di sini juga Mujani menyampaikan bahwa tujuan Presiden Prabowo ialah untuk menjamin keamanan bagi orang-orang yang menjalankan tugas negara, salah satunya yakni kejaksaan. Presiden Prabowo Subianto menaikkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam salah satu pasal tersebut mengatur bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa maupun harta benda. Oleh karena itu melalui Perpres ini, mengakomodasi TNI untuk dapat memberikan perlindungan kepada kejaksaan secara institusional, serta Polri memberikan perlindungan kepada pribadi jaksa maupun keluarganya. Intinya adalah bagaimana orang-orang yang sedang bertugas menjalankan tugas negara itu keamanannya, keluarganya dijamin oleh negara. Karena itu Presiden menaikkan Kepres tersebut, dan itu diminta kepada Polri dan TNI untuk mengamankan baik institusi ataupun keluarga orang-orang yang sedang menjalani tugas kenegaraan, terutama dari Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pengamat militer dan juga intelijen John N. Palinggi menanggapi pengangkatan Pangdam Jaya Jakarta yakni Rafael Granada yang menjadi Sestama Badan Intelijen Negara atau BIN. Menurut John, penunjukan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada perwira-perwira muda dan penempatan tersebut merupakan salah satu program yang sangat strategis. Pengamat militer John M. Palinggi mengatakan pengangkatan Pangdam Jaya Jakarta, Rafael Granada, menjadi Sestama BIN merupakan kesempatan kepada perwira muda, apalagi Rafael masih berusia 54 tahun. Dan menurut John N. Palinggi, penempatan posisi di Sestama BIN merupakan salah satu program strategis. Dikarenakan Rafael Granada mempunyai latar belakang yang sangat baik di kemiliteran, Rafael juga berpengalaman dalam melatih para prajurit yang menjadi profesional. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan ada 14 tugas operasi yang diemban pada Pasal 7 Ayat 7, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Juga pada Pasal 11, tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintah yang sedang berada di Indonesia. Penempatan Bapak Rafael Mayor Jenderal Rafael Granada yang saat ini menjadi Panglima Kodam Jayakarta Jakarta, menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara adalah suatu kebijakan dan keputusan oleh Bapak Presiden tentu bersama Panglima TNI dalam rangka untuk memberikan kesempatan pada perwira-perwira muda. Saya katakan perwira muda karena umur Pak Rafael Granada itu baru 54 tahun. Dari undang-undang lama saja masih bisa 4 tahun bertugas. Kalau 58. Nah, undang-undang yang baru nomor 23 tahun 2025 itu memungkinkan Pak Mayor Jenderal Rafael Granada kan dia akan naik bintang 3 Letnan Jenderal. Dan dia memungkinkan untuk menjabat sampai dengan 62 tahun. Itu berarti kalau 54 tahun umurnya sekarang, itu masih 8 tahun waktu untuk mengabdikan diri di bidang kemiliteran. Jadi penempatan itu adalah satu program yang sangat strategis karena beliau memiliki latar belakang yang memang itu beliau lulusan Akademi Militer dan dengan kecabangan Kopassus. Dan mengabdikan diri juga lebih banyak di Kopassus ya. Beliau itu pernah jadi asisten intelijen Danjen Kopassus. Kemudian beliau juga pernah menjadi rindamnya. Komandan rindam di Wirabuana dan komandan rindam di Hasanuddin. Jadi beliau itu berpengalaman dalam melatih prajurit bagaimana seharusnya menjadi prajurit yang setia pada bangsa dan negara, bagaimana prajurit yang profesional. Dan Pak Rafael juga
Mayor Jenderal Rafael juga memiliki pengalaman, dia pernah komandan Korem. Ya. Jadi dia mulai dari kewilayahan juga dia mengerti bagaimana seharusnya. Dan yang paling pokok, pernah juga menjabat Direktur H, Badan Intelijen Strategis TNI. Ya, jadi jabatan-jabatan intelijen dia sudah mendalami, dan perlu saya kasih tahu bahwa seorang pada jabatan komando di kalangan militer TNI itu sudah harus mengetahui namanya intelijen pada saat menduduki jabatan. Jadi platform basis daripada itu adalah intelijen. Jadi semua komando itu sudah tahu intelijen. Apalagi Pak Rafael Granada ini memang dia sudah pernah jadi asisten intelijen dan Kopassus. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dari PT Kereta Api Indonesia, Persero melalui divisi LRT Jabodebek tengah mempersiapkan perpanjangan jalur LRT dari Harjamukti menuju Baranang Siang Bogor sepanjang 23 km. Dan juga Wali Kota Bogor Deddy Arashim ini turut menanggapi pengembangan tersebut. Kehadiran LRT hingga pusat kota Bogor dinilai menjadi langkah strategis mengurangi kemacetan, sekaligus juga memberikan solusi mobilitas yang lebih efisien bagi para komuter. Harapan warga Bogor untuk memiliki akses langsung ke jaringan LRT Jabodebek semakin mendekati kenyataan. PT Kereta Api Indonesia melalui divisi LRT Jabodebek kini tengah mematangkan rencana perpanjangan jalur dari Stasiun Harjamukti menuju Baranang Siang, Kota Bogor dengan total lintasan sepanjang 23 km. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Proses feasibility study atau studi kelayakan sedang digodok dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Jika semua berjalan sesuai rencana, tahap konstruksi akan segera menyusul. Jalur LRT ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan proyek Bogor Tramway, yang turut menjadikan bagian dari visi transportasi masa depan kota hujan. Wali Kota Bogor Deddy Arashim turut menanggapi pengembangan tersebut. Ia menyoroti pentingnya revisi desain terminal Baranang Siang agar bisa menjadi simpul transportasi yang terintegrasi. Karena ada Perpres nomor 49 tahun 2017 tentang percepatan LRT masuk ke Kota Bogor, nah kita minta ada revisi dari desain yang namanya terminal Baranang Siang. Nah ini wujudnya kurang lebih seperti ini. Ya, supaya bisa mengakomodir LRT dan tram. Kehadiran LRT hingga ke pusat kota Bogor dinilai menjadi langkah strategis mengurai kemacetan sekaligus memberikan solusi mobilitas yang lebih efisien bagi para komuter. Rute Cibubur Baranang Siang akan memudahkan pergerakan warga yang setiap hari berlalu lalang antara Jakarta dan Bogor. Saat ini, proyek LRT tersebut telah memasuki tahap survei topografi sebagai bagian dari rangkaian studi teknis yang krusial dalam menentukan jalur terbaik. Dengan terwujudnya konektivitas Cibubur hingga Baranang Siang, transportasi publik di kawasan Jabodetabek akan semakin terintegritas. Tak hanya itu, waktu tempuh antara kota pun diprediksi akan lebih singkat, sembari mendorong pemanfaatan moda ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pawai rayakan juara Persib Liga 1. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
kasih pemirsa, Anda masih setia menemani kami di Menyapa Pagi dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Kota Bandung hari ini menjadi kota paling ramai di Jawa Barat. Pasalnya ribuan bobotoh dari berbagai daerah di Jawa Barat ini tumpah ruah turun ke jalan lakukan pawai dalam rangka merayakan juara Liga 1 serta raihan gelar back-to-back atau juara 2 musim secara berturut-turut dari Persib Bandung. Dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pawai ini berlangsung aman dan tertib serta penuh semangat dan kegembiraan. Minggu pagi pawai dalam rangka merayakan juaranya Persib Bandung di Liga 1 resmi dimulai. Pawai yang diikuti seluruh pemain serta ofisial dari Persib Bandung dan ribuan bobotoh ini bahkan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Skuad dari Persib Bandung bersama dengan Forkopimda Provinsi Jawa Barat pawai turun ke jalan utama mengelilingi kota Bandung bahkan sampai membuat kota Bandung bergetar dan berubah menjadi biru. Pawai ini sendiri dimulai dari Balai Kota Bandung dan kemudian keluar menuju Jalan Wastu Kencana, lalu melaju menyusuri Jalan R.E. Marta Dinata, Sulanjana, Cilamaya, dan berakhir di Gedung Sate yang mana ketika tiba, pemain dari Persib Bandung akan menyapa ribuan bobotoh yang sudah hadir sambil menunjukkan prestasi, piala, dan medali yang telah mereka dapatkan. Setelah itu, sebagai agenda penutupan, acara kemudian akan dilanjutkan di lapangan Tegalega dan akan selesai sebelum maghrib. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, konvoi ini dipastikan akan berlangsung tertib dan aman serta penuh dengan semangat dan kegembiraan dari para bobotoh. Kami sudah mengamankan jalur. Jalur pertama adalah jalur untuk peribadatan gereja. Ada 1, 2, 3, 4 gereja di seputaran Balai Kota. Sudah dipastikan insya Allah sampai ibadah jam 9 pagi nanti tidak akan ada gangguan untuk jalur keluar masuk gereja nomor 1. Tiba di Gedung 1 jam 12, bisa istirahat dulu, sholat tohor dan lain-lain, tidak ada gangguan. Setelah itu acara sampai kurang lebih asar, istirahat sholat asar. Setelah sholat asar baru kita ramadan ke Tegalega untuk menutup acara di Tegalega. Karena acara Tegalega harus sudah selesai sebelum maghrib. Demikian perjanjian antara kami, pemerintahan Kota Bandung, kepolisian Kota Besar dan juga Viking VPC sebagai penyelenggara acara tersebut. Jadi nanti paralel bersamaan antara di Gedung Sate dengan di Tegalega. Seperti diketahui, Kota Bandung hari ini menjadi salah satu kota paling ramai, di mana ribuan bobotoh dari berbagai daerah tumpah ruah turun ke jalan, melakukan pawai dalam rangka merayakan juara, serta raihan gelar back-to-back atau juara 2 musim secara berturut-turut dari Persib Bandung. Para bobotoh ini penuh semangat berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kemenangan. Dari Bandung, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut meramaikan pelaksanaan konvoi Persib dengan menyapa ribuan bobotoh di Jalan Alteri Kota Bandung. Dan pihaknya juga menjanjikan menyiapkan bonus untuk tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Euforia perayaan Persib Bandung keluar sebagai juara Liga Indonesia membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut konvoi dalam kemeriahan bersama pemain Persib Bandung. Setiap sudut jalan Alteri Kota Bandung ditempuh dan menyapa para bobotoh euforia bersama atas juara tim kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Bahkan Gubernur pun menjanjikan akan memberikan bonus untuk tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Pertama adalah Persib sebuah klub profesional yang dikelola secara profesional dan kemudian juga sangat mendapat dukungan yang sangat kuat dari penggemarnya, para bobotoh, Viking dan berbagai kelompok lainnya yang sangat mencintai Persib. Kemenangan yang hari ini juara yang keempat kali adalah sesuatu yang bukan lahir ujuk-ujuk, tetapi lahir dari pengelolaan manajerial yang sangat baik, kemudian dukungan publik yang sangat luas, sehingga keberadaan Persib memberikan sumbangsi tersendiri bagi persepak bola Indonesia. Menurutnya Persib Bandung tidak lagi milik Kota Bandung, melainkan tim kebanggaan Jawa Barat, di mana dengan manajemen yang sangat baik, tim yang berdiri sejak 1933 ini bisa mempertahankan gelar juara Liga Indonesia 2 tahun berturut-turut. Dari Bandung, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang pemusatan latihan Timnas Garuda yang berlangsung di Bali 26 hingga 31 Mei 2025 mendatang, sejumlah pemain aboard sudah tiba di Bali. Salah satunya bek kiri Syahne Patinama. Sebelum fokus bergabung menjalani pemusatan latihan Timnas di Bali United Training Center, Syahne menyempatkan waktu menemui para penggemarnya di kawasan Seminyak, Kuta Bandung.
Inilah kemeriahan saat bek kiri timnas Indonesia Syahne Patinama waktu menemui para penggemarnya di kawasan Seminyak, Kuta Badung. Selain menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan pada penggemar, Syahne Patinama dengan ramah melayani setiap permintaan foto dan tanda tangan. Menurut Syahne Patinama, dirinya sudah 3 hingga 4 kali datang ke Bali dan mengaku sangat menikmati suasana Pulau Dewata Bali. Kesempatan pemusatan latihan lebih awal jelang laga menghadapi Cina dan Jepang juga dianggap menguntungkan karena seluruh pemain memiliki waktu yang lebih panjang sekitar 10 hari untuk berkumpul dan berlatih bersama. Hal itu tentu sangat berbeda dengan mepetnya persiapan timnas saat harus menjalani laga tandang ke Australia dan berlanjut laga kandang menghadapi Bahrain. Yeah, it's good. We're gonna be together with the team for a longer time. Because last game against Australia, we only had like 2 days. And now we have longer time to prepare, so it's gonna be good. Yeah, we hope to win 2-0 or whatever. Like, it doesn't matter what the score is. If we win, we win. That's the most important thing. Syahne Patinama mengaku sudah mengetahui fasilitas yang ada di Bali United Training Center dan menurutnya itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Meski melakoni 2 laga berat di grup C, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini juga mengaku optimis dengan peluang Indonesia untuk lolos di Piala Dunia 2026. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth melakukan sidak pelayanan RSUD Cengkareng setelah menerima laporan via WhatsApp dari pasien yang mengaku telah bermalam di IGD RSUD Cengkareng. Dan juga Kenneth ini secara langsung mempercepat proses penanganan pasien setelah bermalam di IGD karena terbatasnya jumlah ranjang di HCU. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menerima laporan dari masyarakat mengenai penanganan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, di mana suami dari masyarakat yang melapor telah bermalam di IGD karena tidak mendapatkan ranjang di ICU. Mendapati laporan tersebut, Kenneth langsung melakukan sidak pelayanan RSUD Cengkareng dan mendapati pasien yang masih berada di IGD. Setelah berbincang dengan Dirut RSUD Cengkareng, pasien yang semula bermalam di IGD kini telah mendapatkan perawatan intensif high care unit atau HCU. Tidak hanya berlaku bagi pasien yang melapor, Kenneth juga menekankan pelayanan yang cepat bagi seluruh pasien RSUD. Sri ya, ini istrinya sini Bu. Ibu Sri di sekolah saya ngangkat, terus dia WA. Bahwasannya dia mau minta bantuan suaminya dari semalam di IGD di RSUD Cengkareng, tapi belum dapat kamar. Saya tanya, Ibu dapat nomor HP saya dari mana? Dia bilang saya sering muncul di TV, sering bantu orang. Dan dia dapat dari Instagram saya. Makanya saya coba respon. Nah hari ini ya sekarang ketemulah dengan Ibu Sri. Jadi kita udah lihat ya. Langsung segera dibawa ke ruangan HCU, sudah sampai di ruangan. Oleh perawat-perawat di rumah sakit ini ditangani dengan baik. Gini, kalau kita lihat tadi kan memang ada yang ngantri, makanya saya langsung segera dorong. Emang pasien ini kan memang butuh ruangan HCU. Kita segera dorong ke ruangannya, memang ruangan yang bisa menangani secara intensif, supaya tempatnya itu bisa dipakai orang lain. Kan seperti itu Mas, perputaran di rumah sakit ini. Memang kita lihat tadi kan IGD kan ranjangnya penuh semua kan. Ya, saya minta dokter juga, nanti anak buah dokter juga harus cepat nih dalam penanganan gitu. Jadi jangan sampai ada warga yang menunggu terlalu lama. Dirut RSUD Cengkareng turut menyatakan akan mengevaluasi kinerja pelayanan rumah sakitnya sesuai arahan. Sidak ini dijadikan bahan evaluasi juga agar kedepannya dapat bekerja sama satu sama lainnya dengan baik, agar dapat melayani pasien dengan cepat dan tepat. Di HCU, memang HCU kita tadi semalam full, pagi ini kita cek kosong dan bisa dengan adanya kunjungan ini kita juga bisa mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi dengan baik dan bisa dapat menolong masyarakat, dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat dan lebih tepat. Kedepannya Kenneth berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan bisa mendiskusikan kekurangan apa saja yang dapat dimaksimalkan ke depannya. Dari Jakarta, Zuliandri, juru kamera Muti Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara mengenai kabar reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muzani mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti, namun para Menteri Kabinet Merah Putih diharapkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kabar reshuffle Kabinet Merah Putih.
Namun dirinya berharap para Menteri Kabinet Merah Putih saat ini dapat bekerja lebih aktif agar bisa mengikuti langkah yang sama dari Presiden Prabowo Subianto. Muzani menganalogikan jika Presiden Prabowo berputar ke kanan, maka para pembantunya juga harus mengikuti untuk berputar ke arah kanan. Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden. Sejauh ini belum. Cuman kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi, ikuti langkah dan irama Presiden. Ketika Presiden melangkah dalam 20 langkah, maka para menteri dan pembantunya mestinya juga mengikuti langkah yang sama dari Presiden. Ketika Presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan, dan seterusnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah pertemuan kita di Menyapa Pagi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan terus pantengin Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Saya Deo Mani. Dan saya Luis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.